kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga, Pak. Gue dicurangin, gue nggak apa-apa, gue nggak minta apa-apa. Terus kalau misalkan gue pakai baju oranye juga nggak apa-apa, gue terhormat karena gue lagi memperjuangkan hak anak gue saat itu. Tapi sekarang gue udah nggak minta apa-apa lagi, pasti diserang juga. Halo bestinya Ketani. Besti, drama muncul dari selebgram Lisa Mariana yang lagi-lagi bikin geger jagat maya loh. Kali ini bukan soal pengakuan anak, tapi soal dugaan korupsi Bank BJB yang menyeret nama ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bayangin aja Besti, Lisa tiba-tiba spill di media sosial kalau banyak perempuan disebut-sebut dapat aliran dana dari RK. Netizen langsung heboh, KPK pun langsung garcep Besti. Lisa sendiri belum kasih klarifikasi detail soal siapa aja perempuan-perempuan yang dimaksud, tapi unggahannya udah cukup bikin panas suasana. Netizen juga langsung berspekulasi, nama-nama mulai disebut, bikin drama makin melebar. Dan untuk kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga, Pak. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas, Pak. Disurati, dipanggil juga, Pak. Jangan hanya saya aja. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun dikit dong. Ridwan Kamil ya. POV. Ridwan Kamil. Apa aja yang ditanyakan kali? Apa aja yang beberapa jam pertanyaannya apa aja ya? Berapa pertanyaan? Aliran dana aja. Aliran dana berapa, Mbak? Pertanyaan. Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Dapat Tapi aliran berapa, sekitar 2 jam saya di dalam. Masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan yang ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya juga. Aliran dana itu Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Nah, terkait hal itu, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu langsung angkat suara. Intinya kalau punya info penting, jangan cuma koar-koar. Makasih ya. Cukup sayang. Bisa ditindaklanjuti secara hukum, bukan jadi bahan gosip. KPK pun tegas, medsos bukan tempat buat laporan resmi. Kalau Lisa serius, harus ada buka data, bukan cuma bikin konten. Aduh, emang ada aja nih si Lisa gebrakannya. Beneran mau bongkar kasus atau cuma cari panggung sih, Besti? Ini saudara LN ya? LN. Sebetulnya begini, kami sebetulnya sedang mendalami aliran dana. Harusnya kami itu menyampaikan itu pada saat presiden sini. Tidak, ya kalau ini kan tiba-tiba di luar, seperti ini. Yang bersama sudah dikasih kesempatan dijelaskan seperti itu, sampaikan harusnya ya ke ini yang sedang didalami kalau sudah dikasih. Alirannya total berapa, Mbak, yang ke Mbak Lisa? Kenapa? Aliran dananya total aliran dananya. Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Itu aja. Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Itu aja ya. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Anyway, setelah sebelumnya sempat dipanggil untuk dimintai keterangan, Lisa blak-blakan ngaku dirinya memang menerima dugaan aliran dana dari RK. Bukan untuk pribadi, tapi untuk anaknya, cenah Besti. Tanpa menyebut nominal, Lisa menyatakan bahwa dana tersebut memang ada. Tapi dia ogah mengungkapkan berapa total jumlahnya. Berarti membenarkan adanya aliran dana tersebut? Ya kan buat anak saya. Berarti benar? Berapa sih Alhamdulillah semua
berjalan Yang dengan jelas lancar. Saya berjalan bersyukur lancar. banget hari ini. Nah, Soal nggak ada habisnya, Lisa juga sempat tantrum loh Besti perihal pihak RK yang menolak buat restoratif justice dalam kasus yang sekarang masih berjalan di kepolisian. Dia merasa dihianati, diserang dari berbagai arah cenah, dan ditinggalkan sendirian menghadapi badai. Lisa menyebut ada pihak-pihak yang sebelumnya tenang, kini mendadak ngamuk karena urusan bayaran. Ia merasa sudah cukup legowo, gak lagi menuntut tanggung jawab, tapi justru makin digempur. Tantrumnya bikin memuncak saat ia bicara soal ketidakadilan. Ia merasa dicurangi, tapi tetap bertahan demi anak. Bahkan jika harus berhadapan dengan hukum, ia siap. Yang membuatnya terpukul bukan soal proses hukum, tapi serangan bertubi-tubi yang disebutnya menguras mental. Kemarin yang berstatement RJ itu PH-nya Bapak sendiri. Hari ini saya nggak bisa datang ke Barreskrim karena saya sakit. Ini saya baru bangun habis minum obat. Kenapa tiba-tiba jadinya menolak berdamai? Kenapa orang-orang bayarannya Bapak ngamuk-ngamuk? Apa belum dibayar? Ngamuk-ngamuk karena kita mau RJ, makanya berubah pikiran. Pak, saya udah nggak minta tanggung jawab, Pak. Dua-duanya anak saya yatim. Saya udah terima dicurangin beneran deh. Nggak bakal gue nuntut apa-apa lagi. Tapi tolong dong ya. Udah, jangan serang kanan, serang kiri. Apa harus gue bongkar semuanya di sini? Cewek lebih dari 5. Capek kalau gue yang diserang mulu, gue mah capek. Gue dicurangin, gue nggak apa-apa. Gue nggak apa-apa, gue nggak minta apa-apa. Terus kalau misalkan gue pakai baju oranye juga nggak apa-apa. Gue terhormat karena gue lagi memperjuangkan hak anak gue saat itu. Tapi sekarang gue udah nggak minta apa-apa lagi, masih diserang juga. Lewat mana-mana, kanan kiri depan belakang, capek tahu. Mental gue gila. Salah emang orang miskin lawan orang kaya. Ingin berdamai nggak sih? Nggak, kan itu statement dari Pak Muslim kan? Begitu. Tapi kamu sendiri ingin maksudnya kan ini udah berlarut-larut. Ya udahlah, mau ngapain lagi, apa lagi gitu kan? Daripada bikin Berarti masih banyak kebohongan yang belum terungkap tapi udah keburu berdamai gitu. Sedikit dipertegas aja. Sedikit, soalnya dari tadi No comment. tidak bisa. No komen aja, boleh kan no komen? Boleh dong. Kak, kemarin dilaporin juga sama sahabatnya yang di Polres Jaktim, mungkin seperti apa kemarin? No komen. Duh, Mbak, sumpah nggak mau bahas itu, benar. Kenapa Kak? Nggak mau. Nggak mau, no komen. Tapi kenal nggak sih sama sosok itu? No komen. No komen ya Mbak. Oh, berarti kalau udah tes DNA ulang ini berarti nggak jadi dong Kak? Tes DNA ulang. Ya makanya kita lihat besok ya gitu, apa namanya, dari pas hasil dari Mabes seperti apa kayak gitu. Kalau gugatan yang di Bandung seperti apa Kak kalau berdamai? Iya ya Wak, berat ya Wak pertanyaannya ya Wak. Nah kalau perihal hukum lebih baik tanya itu ke Bang John kayak gitu, atau ke Bang Markus, Ibu Bertua itu dia, mereka lebih paham sih gitu. Tapi sebenarnya yang Kak Kalisa mau itu apa sih? Apa? Udah damai kan? Udah. Sementara Lisa Mariana makin emosional dan merasa diserang dari segala arah, pihak Ridwan Kamil justru mengambil sikap sebaliknya, dingin, tegas, dan gak mau damai. Dalam pernyataan resmi yang beredar, kuasa hukum RK menegaskan bahwa mediasi bukan lagi jadi opsi. Mereka memilih jalur hukum penuh demi kepastian dan penegakan. Alasannya jelas, tuduhan Lisa dianggap nggak terbukti. Tes DNA sudah keluar, hasilnya menyatakan anak Lisa bukan anak biologis RK. Maka, menurut tim hukum RK, tak ada lagi ruang kompromi. Justru, mereka ingin kasus ini dilanjutkan agar ada efek jera karena dampaknya disebut sangat merugikan. Bukan cuma secara reputasi, tapi juga rumah tangga RK yang ikut terguncang. Enggak. Ingin berdamai nggak sih? Enggak, kan itu statement dari Pak Muslim kan? Begitu. Tapi kamu sendiri ingin maksudnya kan ini udah berlarut-larut. Ya udahlah, mau ngapain lagi, apa lagi gitu kan?
Daripada berarti masih banyak kebohongan yang belum terungkap tapi udah keburu berdamai gitu. Sedikit dipertegas saja. Sedikit soalnya dari tadi No comment. tidak bisa. No komen aja, boleh kan no komen? Boleh dong. Kemarin dilaporin juga sama sahabatnya yang di Polres Jaktim, mungkin seperti apa komentar? No komen. Duh, Mbak, sumpah nggak mau bahas itu, bener. Kenapa Kak? Nggak mau. Nggak mau, no komen. Tapi kenal nggak sih sama sosok itu? No komen. No komen ya Mbak. Berarti kalau udah tes DNA ulang ini berarti nggak jadi dong nggak? Tes DNA ulang. Ya makanya kita lihat besok ya gitu, apa namanya, dari pas hasil dari Mabes seperti apa kayak gitu. Kalau gugatan yang di Bandung seperti apa Kak kalau berdamai? Iya ya Wak, berat ya Wak pertanyaannya ya Wak. Nah kalau perihal hukum lebih baik tanya itu ke Bang John kayak gitu, atau ke Bang Markus, ibu bertua itu mereka lebih paham sih gitu. Tapi sebenarnya yang Kak Kalisa mau itu apa sih? Apa? Udah damai kan? Udah. Aduh, drama panjang soal pengakuan anak antara selebgram Lisa Mariana dan Ridwan Kamil emang gak pernah habisnya berubah arah ya Besti. Setelah sempat garang menolak hasil tes DNA dan menyulut perdebatan publik, Lisa kini memilih mundur. Ia menyatakan ingin berdamai, gak lagi melanjutkan perseteruan yang sempat mengguncang jagat maya. Wah, kok bisa gitu ya Besti? Atau jangan-jangan koar-koar Lisa soal aliran dana itu pelampiasan rasa kesal karena hasil tes DNA gak sesuai dengan yang dia inginkan. Aku berstatement seperti itu setelah Pak Muslim Butar-Butar berstatement itu restorasi justice. Makanya ya udah gitu. Kita kan damai itu indah. Nggak ada, Alina. Nggak ada. Udah disuratin sama KPK itu, udah disuratin KPK seminggu sebelum tes DNA, 2 minggu malah sebelum tes DNA. Nggak jadi dong nggak? Tes DNA ulang. Ya makanya kita lihat besok ya gitu, apa namanya, dari pas hasil dari Mabes seperti apa kayak gitu. Kalau gugatan yang di Bandung seperti apa Kak kalau berdamai? Iya ya Wak, berat ya Wak pertanyaannya ya Wak. Nah kalau perihal hukum lebih baik tanya itu ke Bang John kayak gitu, atau ke Bang Markus, ibu bertua itu mereka lebih paham sih gitu. Tapi jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kakak Abidong.